Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video kali ini, Sapa akan membahas tentang materi distribusi dan fungsi peluang binomial. Ya, pada video kali ini, Sarjana Panda hanya akan fokus pada distribusi variabel acak diskrit. Ya, nanti untuk subbab berikutnya akan dibuatkan video pembelajaran berikutnya. Ya, indikator pada materi kali ini yaitu siswa mampu menyusun tabel distribusi probabilitas dari suatu masalah konstekstual yang berkaitan dengan variabel acak diskrit. Adapun materinya, dalam menghitung probabilitas atau peluang, suatu variabel acak dinyatakan dalam nilai fungsi X, yaitu fx dengan fx mendekati peluang X sama dengan X. Pada variabel acak diskrit, setiap nilai X dikaitkan dengan probabilitasnya. Himpunan pasangan terurut X, Fx menyatakan distribusi probabilitas variabel acak X. Tabel atau distribusi yang memuat data semua kemungkinan nilai variabel acak diskrit X dan nilai probabilitasnya disebut distribusi probabilitas diskrit. Nah, pada pokok bahasanya kita nanti akan membahas tentang distribusi probabilitas diskrit. Ya, berikut contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, keluarga Amir merencanakan memiliki 3 orang anak. Buatlah distribusi probabilitas anak keluarga Amir dengan variabel acak X menyatakan banyak anak laki-laki. Ya, berarti yang perlu digarisbawain di sini itu berarti ini 3 terus sama X-nya menyatakan banyak anak laki-laki. Ya, berarti nanti 2 ini nih kata kuncinya. Terus kita jawab, berarti kita misalkan X itu sama dengan jumlah anak laki-laki. Terus kita buat tabel. Ya, di sini ada ruang sampel. Ruang sampel ini berisikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari 3 orang anak. Yang pertama, perempuan. Kemungkinan yang pertama ini untuk X sama dengan 0. Maksudnya dari 3 anak itu tidak ada 1 orang pun laki-laki. Terus 1 orang laki-laki, 2 orang laki-laki, dan 3 orang laki-laki. Nah, untuk 0 orang laki-laki kemungkinan cuma 1, yaitu ketiga-tiganya perempuan. Berarti jumlahnya 0. Terus untuk laki-laki berjumlah 1 itu ada 3 kemungkinan. Laki-laki, perempuan, maksudnya anak pertama laki-laki, kedua dan ketiganya perempuan. Terus yang kedua perempuan, laki-laki, perempuan, berarti laki-lakinya di anak yang kedua. Dan perempuan, laki-laki, itu jumlahnya 3. Terus untuk X, laki-lakinya 2, berarti laki-laki, perempuan, laki-laki, atau perempuan, laki-laki, berarti jumlahnya 3. Terus ketiga-tiganya anaknya laki-laki, berarti laki-laki, jumlahnya sama dengan 1. Nah, untuk probabilitasnya, berarti nanti P, X sama dengan 0, itu adalah 1/8. Nah, P ini adalah probabilitas atau peluang. Rumus peluang sendiri apa? Banyaknya kemungkinan dibagi dengan ruang sampel. Nah, untuk X sama dengan 0 atau laki-laki berjumlah 0, kemungkinannya cuma 1. Nah, ruang sampelnya itu dari seluruh ini. Ada berapa ruang sampelnya? 1, 3, 3, 1. Itu kan 8 kan? Berarti 1/8. Jadi, peluang untuk X sama dengan 0 itu adalah 1/8. Peluang untuk X sama dengan 1 itu adalah 3/8. Peluang untuk X sama dengan 2 adalah 3/8. Dan peluang untuk X sama dengan 3 yaitu 1/8. Ya, sampai sini. Ada pertanyaan? Nah, setelah ketemu peluang probabilitasnya, kemudian kita buat tabelnya. Tabel distribusi peubah acak diskrit keluarga Amir adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada X itu menyatakan nilainya 0, 1, 2, 3. Berarti ini 0 ini untuk 0 anak laki-laki, 1 anak laki-laki, 2 anak laki-laki, 3 anak laki-laki. Nah, peluangnya untuk 0 itu adalah 1/8. Untuk 1 anak laki-laki 3/8, 2 anak laki-laki peluangnya 3/8, 3 anak laki-laki peluangnya adalah 1/8. Nah, ini adalah
tabel distribusi probabilitas dari anak keluarga Amir. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut untuk contoh soal berikutnya. Ya, contoh berikutnya, sebuah kotak berisi 8 telur. Terdapat di antaranya 3 telur yang busuk. Ratna membeli 5 telur secara acak. Jika X menyatakan banyak telur busuk yang dibeli Ratna, tuliskan tabel distribusi probabilitas untuk X-nya. Dari soal ini, kata kuncinya ini 8 telur. Terus yang busuknya ada 3 telur. Dan Ratnanya membeli 5 telur. Di mana X menyatakan banyak telur busuk. Berarti ini X-nya menyatakan banyak telur busuk. Ya, kita garis bawain semua. Berarti nanti kita jawab, berarti X-nya kita misalkan adalah jumlah telur busuk. Maka 5 dikurangi X itu adalah untuk telur baiknya. Kenapa 5 dikurangi X? Karena telur yang dibeli Ratnanya berjumlah 5. Maka di sini 5 dikurangi X. Nah, kemungkinannya dilihat di sini, karena di sini ada 3 telur busuk, berarti kemungkinannya untuk X-nya adalah 0, 1, 2, 3. Berarti 0 ini adalah 0 telur busuk, 1 telur busuk, 2 telur busuk, 3 telur busuk. Ada nggak kemungkinan 4 telur busuk? Tidak ada, karena jumlah telur busuknya hanya ada 3. Maka nilai peluang X sama dengan X-nya adalah sebagai berikut. Ya, berarti peluang X sama dengan 0, kita cari dulu kejadian dari X sama dengan 0-nya. Berarti nanti 3X, 5 dikurangi X. 3 di sini itu diambil dari 3 telur busuk. Jadi kita cari peluang dari terjadinya 0 telur busuk. Berarti nanti kita kalikan kemungkinan telur busuk dikali kemungkinan telur bagus atau telur baik. Dibagi dengan ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya di sini apa? 8, 5. Nah, karena di sini pengambilannya tidak memperhatikan urutan, maka penyelesaiannya kita menggunakan konsep kombinasi. Ya, jadi nanti pada materi ini kita membahasnya dengan konsep kombinasi. Pak, kapan menggunakan konsep permutasinya? Tergantung bentuk soalnya. Kalau di soal tersebut memperhatikan urutan, maka kita jawabnya secara permutasi. Tetapi kalau misalkan di soal ini tidak memperhatikan urutan, maka kita jawabnya secara kombinasi. Kenapa di sini tidak memperhatikan urutan? Ini kan Ratna hanya ngambil 3 telur, membeli 5 telur. Kita tidak lihat urutannya. Yang penting mah ada 5, tidak memperhatikan urutan. Ya, berarti nanti kita uraikan 3, 0, 5 dikurangi 0. Nah, 0 di sini adalah karena nilai X-nya sama dengan 0 nih. Ya, berarti substitusikan ke sini berarti 3, 0, 5 dikurangi 0. Terus maka didapat 3, 0, 5, 8, 5. Nah, dilanjutkannya kita dengan konsep kombinasi. Ya, berarti nanti ini konsep kombinasinya. Rumus kombinasi sendiri adalah C R unsur dari N unsur itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Dengan 0 faktorial sama dengan 1 dan ada kelewat R kurang dari sama dengan N. Jadi R-nya itu lebih kecil daripada R. Jadi intinya mah kalau misalkan bilangan yang kecil ya berarti R, yang besar adalah N-nya. Kita cari kombinasi dari 0, 3. Berarti nanti N-nya 3, R-nya 0. Berarti 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 0 dikali 0 faktorial. Substitusikan berarti 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 0 faktorial. Nah, kalau di sini kita uraikannya lebih enak menggunakan pencoretan saja. Ini kita coret. Ya, jadi kita coret 3 faktorial itu nilainya sisa 1, ini juga sisa 1. Maka nanti didapat 1 dikali 0 faktorial nilainya 1. Berarti nilainya adalah 1. Nah, terus kita cari juga kombinasi 5 dari 5. Berarti nanti N-nya 5, R-nya 5. Berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Maka didapat 5 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 5 faktorial. Ini sederhanakan. Ini sisa 1, ini juga sisa 1. Maka didapat 1/1 itu nilainya sama dengan 1.
Terus kita cari juga kombinasi 5 dari 8. Ya, berarti nanti N-nya 8, R-nya 5. Berarti 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Maka didapat 8 faktorial per 3 faktorial, 5 faktorial. Nah, di sini pencoretannya dengan faktorial terbesar. Berarti 8 sederhananya dengan 5. 8 faktorial itu kan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena dicoret dengan 5 faktorial, maka sisanya itu adalah dari 8 ini bersisa 6, 7, 8. Setelahnya 5 saja. 5-nya kan dicoret nih. Berarti setelahnya berapa? 6, 7, 8. Nah, 3 faktorialnya diuraikan. 3 kali 2 kali 1. Ini sederhanakan. Ya, berarti nanti didapat 56. Nah, semuanya ini kita substitusikan ke di sini. Ya, berarti nanti 0 dari 3 unsur itu nilainya 1, 5 dari 5 nilainya 1, 5 dari 8 nilainya 56. Maka nanti didapat 1 dikali 1 per 56. Itu nilainya 1 per 56. Jadi peluang X sama dengan 0 itu adalah 1 per 56. Terus cari lagi peluang X sama dengan 1. Berarti nanti di sininya 31, 5. Nah, di sini kan rumusnya X dikurangi, 5 dikurangi X. Maka di sini nilainya 4. Maka nanti didapat kombinasi 1 dari 3 itu nilai 3, kombinasi 4 dari 5 nilainya 5, kombinasi 5 dari 8 nilainya 56. Maka nanti didapat 15 per 56. Terus kita cari peluang X sama dengan 2. Nah, berarti nanti kombinasi 3 dari 2 dikali kombinasi 3 dari 5. Nah, di sini kenapa 3? Ya karena rumusnya kan 5 dikurangi 2. Berarti sisa 3. Terus kombinasi 2 dari 3 itu nilainya 3. Kombinasi 3 dari 5 nilainya 10. Ya, berarti nanti nilainya adalah 30 per 56. Terus peluang X sama dengan 3 atau peluang ketiga telur busuk. Berarti nanti kombinasi 3 dari 3 dikali kombinasi 2 dari 5 dibagi kombinasi 5 dari 8. Maka nanti didapat 1 kali 10 dibagi 56. Berarti nanti dapat 10 per 56. Ya, kalau misalkan ada tanya kenapa tidak disederhanakan, ya kita biarkan saja biar pembaginya sama. Ini kan pembaginya 56 semua. Ya, maka tabel untuk distribusi peubah acak diskrit banyak telur busuk yang dibeli Ratna adalah sebagai berikut. Ya, ini tabelnya. Untuk 0 telur busuk itu adalah peluangnya 1 per 56. Untuk 1 telur busuk peluangnya 15 per 56. 2 telur busuk peluangnya 30 per 56. Dan 3 telur busuk peluangnya adalah 10 per 56. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, contoh berikutnya. Buatlah distribusi probabilitas dari masalah berikut. Dalam sebuah kantong berisi 5 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Jika dalam kantong diambil 4 kelereng secara acak, tentukan kemungkinan terambilnya N buah kelereng merah. Ya, kita diminta untuk membuat distribusi probabilitas dari sebuah kantong yang berisi 5 kelereng merah dan 4 kelereng putih, di mana yang diambil 4 kelereng secara acak dengan N adalah banyaknya kelereng merah. Maka dari sini yang perlu kita garis bawahi yaitu 5 kelereng merah, 4 kelereng putih, 4 kelereng yang diambil, dan N-nya itu menyatakan banyak kelereng merah. Ya, kita jawab. Kita misalkan N adalah banyak kelereng merah, maka 4 dikurangi N untuk kelereng putih. Kenapa 4 dikurangi N? Karena kelereng yang diambilnya sebanyak 4 buah. Nah, jadi nanti di sininya untuk kelereng putihnya adalah 4 dikurangi N. Terus untuk N-nya sendiri adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. N ini adalah kemungkinan dari banyaknya kelereng merah. Berarti dari 4-4-nya itu ada 0, 1 kelereng merah, 2 kelereng merah, 3 kelereng merah, atau 4-4-nya kelereng merah. Kenapa tidak ada kelima? Karena yang diambilnya sebanyak 4 kelereng. Jadi kemungkinan N-nya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, terus untuk soal ini, kita mencari kemungkinan yang terjadinya itu kita menggunakan konsep
kombinasi. Kenapa? Karena di sini tidak memperhatikan urutan. Di sini kan diambil 4 kelereng secara acak. Logikanya berarti kita mengambil 4-nya secara langsung, tidak mengambil satu persatu. Ya, jadi untuk soal ini, untuk mencari probabilitasnya, kita menggunakan konsep kombinasi. Ya, untuk rumusnya sendiri adalah Pn sama dengan N itu sama dengan 5N, kombinasi N dari 5 unsur, dikali kombinasi 4 dikurangi N dengan 4 di sininya. Nah, 5 di sini dari mana? Nih, 5N di sini dari mana? Dari kemungkinan terambilnya kelereng merah, 4 dikurangi N ini adalah kemungkinan terambilnya kelereng putih. Sedangkan 9/94 ini adalah ruang sampelnya atau kemungkinan terambilnya 4 dari seluruh kelereng. Kelerengnya ada 4 merah, 9 putih. Maka di sini 9 ini adalah jumlah seluruh kelereng, yaitu ada 9. Sedangkan 4 di sini adalah banyaknya kelereng yang diambil. Ya, jadi rumus untuk probabilitas N sama dengan N adalah kombinasi N dari 5 dikali kombinasi 4 dikurangi N dari 4 dibagi kombinasi 4 dari 9. Ya, kita cari untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, sampai dengan N sama dengan 4. Untuk N sama dengan 0, maka nanti di sininya 0,5, di sininya 4 dikurangi 0. Maka nanti didapat kombinasi 0 dari 5 dikali kombinasi 4 dari 4 dibagi kombinasi 4 dari 9. Kombinasi 0 dari 5 itu nilainya 1, kombinasi 4 dari 4 nilainya 1. Kombinasi 4 dari 9 itu nilainya adalah 126. Maka peluang terambilnya 0 kelereng merah adalah 1/126. Terus berikutnya, peluang terambilnya 1 kelereng merah atau N sama dengan 1. Maka N yang di sini diganti dengan 1. Berarti nanti 5, 1, 4, 3. Kombinasi 1 dari 5 itu nilainya sama dengan 5. Kombinasi 3 dari 4 itu nilainya 4. Kombinasi 4 dari 9 nilainya 126. Maka nanti didapat 20/126. Terus kita cari peluang terambilnya 2 kelereng merah dari 4 kelereng. Berarti nanti di sininya 52, 42. Maka nanti didapat kombinasi 2 dari 5 itu nilainya 10, kombinasi 2 dari 4 nilainya 6. Maka peluang terambilnya 2 kelereng merah adalah 60/126. Oke, selanjut kita cari peluang terambilnya 3 kelereng merah. Berarti nanti di sininya 53, di sininya 41. Maka nanti kombinasi dari 35 itu nilainya 10, 14 nilainya 4. Kombinasi dari 49 itu adalah 126. Maka nanti dapat 40/126. Terus kita cari peluang terambilnya 4 kelereng merah atau 4-4-nya berwarna merah. Berarti nanti kombinasi dari 4, 5 dan kombinasi 04. Maka nanti di sini dapat 5 dikali 1 dibagi 126. Maka nanti dapat 5/126. Jadi peluang terambilnya 4 kelereng berwarna merah adalah 5/126. Kemudian kita buat tabel distribusi peluang acak diskripnya. Ya, di sini bentuk tabelnya yaitu untuk N0 peluangnya 1/128, untuk N sama dengan 1 peluangnya 20/126. Terus sampai dengan N sama dengan 4 itu peluangnya adalah 5/126. Ya, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian kerjakan contoh soal latihan. Silakan kalian kerjakan soal latihan berikut. Ini ada 4 buah soal, silakan kalian kerjakan. Apabila dalam pengerjaan soal latihan ini kalian ada yang tidak jelas, silakan kalian tanyakan. Silakan kalian tulis pada kolom komentar. Ya, untuk video kali ini Sapa cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Sarjana Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.